Sahabat pekerja, kalau tadi cerita tentang zona nyaman, dari mana seorang Mas Agung itu 10 tahun di luar negeri, tentu dengan kebersihan, keteraturan, dengan gaji yang lumayan, apalagi bekerja di sebuah pabrik yang sangat terkenal sekali. Tapi apakah cukup untuk membuat seorang Mas Agung itu punya visi hanya sampai di sana atau tidak? Kita kembali dengan saya, Hari Seputra dalam OPEK, obrolan pekerja. Mas Agung, kalau saya itu masa keluar negeri itu paling cuma maksimal 10 hari, Mas. Iya. Ujung-ujungnya cari nasi, Mas. Mau kemana pun ujung-ujungnya nasi sambal gitu kan. Iya, betul. Mas Agung 10 tahun tuh gimana, Mas? Rasanya, Mas? Iya, Masya Allah. Jujur saya sampaikan bahwa itu sebuah penderitaan. 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 Buat saya yang sangat merasakan mudah kangen dengan Indonesia ya. Iya, iya. Yang Homesick lah ya, homesick homesick lah ya. ya. Yang sering saya sampaikan ke teman-teman di sana adalah saya kangen dengan bau tanah basah. Oh, oke. Yang kalau pas habis panas, Panas, tiba-tiba kena betul, hujan. betul, iya, Oh, iya. itu tanah basah itu jarang sekali saya bau tercium Iya. di sana. Itu saya Semuanya sangat aspal semua. iya kan, rapi bersih Rapi, gitu ya. bersih gitu kan. Saya sangat kangen itu. Kalau makanan yang lain seperti beras ada di sana, nasi ada di sana, tempe. Tempe. Oh. Dulu saya tuh di sana bikin tempe, bikin Heeh. tempe kemudian saya jual. Oh. Saya pernah sempat Buat sendiri iya, ya? buat sendiri. Bahannya Iseng-iseng. dari mana tuh bahan Hah? itu? Bahan ada Oh, di bahannya sudah ada. toko-toko Asia tuh Asia sebenarnya ada. banyak ya? Ragi ada juga, Iya, kedelai iya. juga. Bikin sendiri. Kemudian ada beberapa yang saya jual ke sekitar. Ini kalau kita ngimpor dari Indonesia, impor dari Indonesia, tempenya dengan harga yang Mas Nah. buat sendiri, Tempe di sana mahal, Pak. oh mahal, barang mewah lah Oh, ya mewah. tempe. Sampai-sampai teman-teman saya itu kalau mau beli tempe itu lihat tanggalnya kadaluarsanya, kemudian di hari kadaluarsa dia baru datang. Oh, karena murah. Iya, karena dia bilang ini udah kadaluarsa gitu. Dan Iya, iya. pemilik toko takut sekali kalau kita sampai ke kadaluarsa, takut sekali dia. Oh, Ya udah gitu. setengah harga. Iya, iya. Padahal kita tahu dari kadaluarsa ke belakang itu masih ada beberapa hari gitu. Hari, betul. Iya. Ya itu juga itu. Terus kemudian telur asin juga saya sempat bikin sendiri. Bikin sendiri kemudian saya siapin. Telurnya beda ya antara kita sama di luar negeri ya? Kalau Ya mungkin ukuran aja ya. agak gede ya? Ukuran aja Iya. ya. Tapi ya kalau telur ayam sama bebek tetap beda gitu. So, iya, jadi ada kerinduan yang luar biasa. Dan memang saya perhatikan ini orang-orang Indonesia kalau keluar negeri begitu. Ya. Makanya sangat jarang sekali kita dapati orang Indonesia keluar negeri kemudian bisa sampai jadi menteri, jadi apa itu sangat jarang. Sementara Oh. para imigran dari Maroko, Aljazair, Syria, kalau dia sampai atau Turki Iya. sampai di Jerman, mereka ada yang jadi anggota dewan, ada yang jadi menteri, ada yang jadi mereka bisa berasimilasi. Iya, iya, iya. Orang Turki itu kalau sampai di Jerman, ini dari orang mereka cerita ya, mungkin juga sebagian ada anekdotnya, tapi jelas dia cerita kalau orang Turki sampai ke Jerman, pertama kali yang mereka buat adalah mereka cari tempat untuk jualan kebab, Oh, oke. ya. Iya, iya. Sehingga mereka udah bisa jualan kebab, nanti mereka akan menghadirkan para imigran yang lain, ya, saudaranya atau Ya, apanya, sebagai karyawan lah ya. sebagai karyawan. Udah diajarin 3 bulan, disuruh bikin Buat sendiri. buat yang lain. Oke. Gitu. Nanti genap ada 5 toko kebab, mereka mulai bikin masjid. Masjid. Oh. Nah, gitulah mereka katanya. Iya, iya, iya. Nah, setelah mulai ada masjid, permintaan pertamanya adalah mereka minta tanah kuburan. Biasanya begitu. Tanah kuburan yang memang dedikasikan untuk orang muslim. Muslim. Iya. Iya, iya. Dan biasa dikasih sama pihak kota. Kota. Mereka juga paham bahwa memang harus ada pemisahan antara. Iya. Terus kemudian setelah itu yang diminta adalah tempat pemotongan Yang halal. yang halal. Jadi permintaannya memang bertahap ya. Iya, iya, iya. Pertama masjidnya. Sabar banget ya. Hah? Sabar banget mereka ya. Iya, memang begitu. Nah, yang menarik adalah setelah mereka sampai di sana, mereka berusaha untuk berasimilasi dengan masyarakat setempat, belajar, berinteraksi dengan mereka, dan kemudian mereka hidup bersama. Oh, Gitu. oke. Orang Indonesia masih susah begini. Iya, iya, iya. Indonesia iya. kalau berangkat kemanapun, bahkan di sana sukses sekalipun, pikirannya apa? Saya mau hari tua saya ada di Indonesia, gitu ya. Selalu bikin gitu. Iya, iya, iya. Jadi sangat jarang kita dapatkan, kecuali memang benar-benar dari awal sudah berniat untuk di sana. Sana. Tapi secara umum orang Indonesia ke luar negeri itu pasti pengen pulang. Iya, iya. Terus kalau apa? Ya kan tadi kan ingin pulang ya. Apa momentum akhirnya cukuplah 10 tahun gitu. Iya, iya. Mutusin itu kenapa gitu? Ya, alhamdulillah dengan izin Allah itu saya tuh di sana sudah bisa bekerja sebagai insinyur full itu sebelum saya pegang ijazah.
Oh, jadi sebelum lulus Sebelum lulus sudah bekerja sebagai bekerja engineer expert full. lah ya. Sebetulnya nggak boleh itu karena izin tinggal tuh kalau bukan sebagai student ya sebagai pekerja, atau Pekerja. sebagai pekerja nggak boleh sebagai student gitu. Ya. Tapi yang punya perusahaan ini adalah profesor saya, dan dia melihat hasil skripsi saya itu Ya. sangat relevan untuk pengembangan perusahaan dia. Kemudian Mendukung, saya diminta untuk mulai incase mereka. Saya sampaikan, saya belum pegang ijazah saya, nggak apa-apa. Kita tidak melihat ijazahnya, kita lihat Ijazahnya. kompetensinya. Inilah beda kita dengan mereka Nah, ya. beda di Kita situ. kan harus ijazah dulu, Iya. baru ditawarin. Kalau ini expertnya dulu, ahlinya dulu. Oke. Ya, udah saya kerja di satu perusahaan pompa ya. Ya. Pada saat itu lagi ada project di Bristol di Inggris untuk power plant. Jadi saya masuk dalam project tersebut. Sebenarnya sudah nyaman. Itu sudah nikah? Sudah. Oh, sudah nikah. Saya nikah di umur 22 tahun. Oh. Jadi semester 5 pada saat itu. Iya. Jadi, Iya. Istri saya juga menemani saya sepanjang saya studi di sana. Anak saya pun lahir sudah di sana gitu. Nyaman sebetulnya untuk membangun keluarga itu. Keluarga ya. Ya, nah, tadi pertanyaannya kenapa saya pulang ke Indonesia gitu ya. Setelah kurang lebih 10 tahun, bapak saya yang telepon. Berawal dari sebuah keprihatinan demi sebuah harapan untuk sekedar hidup layak dari para pekerja, kami belajar untuk memberdayakan diri kami sendiri. Kami bahkan belajar untuk mengadvokasi sahabat pekerja secara mandiri. Kami telah memulai kolaborasi proyek teknologi informasi, lokakarya sahabat pekerja, dan expert sharing dengan menghadirkan pekerja profesional di bidangnya. Ayo ikut menjadi bagian dari perubahan besar bangsa ini bersama Sahabat Pekerja Indonesia. Katanya mau sampai kapan kamu di Jerman? Iya. Terus 10 tahun itu sudah cukup lah. Pulanglah ke Indonesia. Banyak yang bisa dikerjakan di Indonesia, Pak. Iya. Saya melihatnya sebagai panggilan dari orang tua ya. Jadi orang tua saya sama di situ juga sudah mulai lanjut usia, Iya. dipanggil pulang. Ya buat saya orang Jawa, Sabdo Pandito Ratu, siap saya Siap. pulang. Walaupun semua sudah nyaman pada Sudah saat nyaman, itu. sudah nyaman, ya. Iya. Meskipun sekali lagi di sana tuh kehidupannya sangat mekanistik, Betul, sangat mekanistik. Ini yang membuat sebenarnya nggak Kering terlalu- ya, ada sisi kekeringan ya. beda. Kalau di sana tuh gini, saya sampai hafal kalau setiap Jumatan di Karlsruhe itu pulang Jumatan, saya naik tram ke nomor berapa, yang jam berapa, Jam berapa. itu sudah hampir ikut kurang lebih jamnya udah ada terus. Turun di halte mana dulu, langsung ke warung atau toko Tunisia untuk beli ayam dan daging ya. Kemudian ke toko serba adanya, sampai saya hafal itu. Apa yang harus dibeli segala macam. Apa yang harus dibeli dan di mana tempatnya. Itu kayak saya nggak mikir lagi. Sudah bawa Ya, sangat sadar lah ya, mekanistik sudah bawa saya sadar ya. Saya pikir kalau begini terus apa enaknya hidup. Oh. Coba di Indonesia ya. Iya, Indonesia. iya. Setiap hari itu punya cerita yang berbeda. Pagi ini hampir keserempet sama bajai gitu ya. Ya, besok hampir nabrak Apalagi. tukang ketoprak. Beda-beda gitu. Dan pilihan banyak, makan banyak gitu Wah, ya. itu ini membuat Iya. Wah, ya baik, kami pulang ke Indonesia, kemudian memulai semuanya dari Indonesia. Itu modalnya apa itu yang artinya menyelesaikan dulu yang sudah selesai ini, terus artinya sudah punya modal lah ya berarti. Iya. Jadi alhamdulillah ada sedikit tabungan pada saat itu, dan menariknya adalah setiap student di sana yang berhasil Iya. selesai S1 S2-nya, kemudian dia pernah bekerja di sana. Kalau kita bekerja di sana kan ditarik pajaknya itu. Iya. Nanti ketika mau pulang ke Indonesia kita bisa meminta Iya. untuk dia bawa pajak saya. Dan pada saat itu ada program untuk memberikan bekal kepada student yang ada di Jerman kalau mau pulang ke tanah airnya. Oh. Dan alhamdulillah iya, saya iya. dapat bekal 1 tahun pertama dapat dari mereka, jadi nggak terlalu shock di Indonesianya lah. Iya, Mereka karena masih ada pegangan lah ya. ya kata mereka, ya ini bantuan dari Jerman seadanya supaya kamu tetap bisa makan daging. Gitu. Karena udah kebayang ya berarti ya kalau Iya. kita pulang Indonesia itu sudah kembali seperti semula ya. Ya pengennya mereka kan ketika balik ke Indonesia masuk ke sebuah perusahaan Ya. dengan idealisme. Jadi bukan Bukan nyari karena yang banyak. terpaksa. Nah, betul. Alhamdulillah bisa bertahan,
Tapi saya mau mempersiapkan kepulangan saya. Itu transisinya gimana tuh? Maksud saya apa kerja lagi atau Kerja lagi. kerja Saya lagi? sudah menyurati beberapa institusi di Indonesia pada saat itu sebelum saya pulang, dan semuanya memanggil. Jadi saya dalam kondisi yang bisa memilih Bisa harus memilih. bekerja di mana. Iya, iya. Cuma Memang- mungkin fasilitas kurang dibandingkan di Jerman ya. Ya memang jauh sih. Jauh sekali, ya. Tapi untuk memulai saya tidak harus tidak harus ya artinya tidak harus kesulitan di awal Ya, lah. ya. Dan itu yang saya syukuri juga. Saya memulai posisi pertama saya di Indonesia itu manajer. Karena umur saya waktu itu 28 tahun. Saya bisa meyakinkan pemilik perusahaan itu bahwa saya punya pengalaman bahkan di dunia internasional kan. Jadi saya sudah bisa mengelola banyak orang dari berbagai ras dari berbagai itu, dan ketika Indonesia langsung jadi manajer dan pada saat itu langsung Oh, sudah running aja ya, nggak perlu terlalu ini lagi ya. jadi manajer 2 tahun. Setelah itu sempat ya tadi PKI lagi ya, saya keluar negeri lagi sebentar. Saya pikir saya mulai internal exposure ya. Oh, oke. Keluarga saya tinggal di Indonesia karena ada sebuah perusahaan di Malaysia yang mesinnya itu memang memerlukan sentuhan Iya, iya. Jerman. Jerman, iya, iya. Nah, saya ke situ, sempat bekerja di situ, sempat mengambil S3 juga. Oh, di menyelesaikan di situ ya. Ambil S3 di situ. Saya mau belajar ya. Iya, iya. Ngambil di situ juga di Jerman, di Malaysia. Malaysia. Kemudian, nah ketika habis kontrak mau balik ke Indonesia, ketemu dengan salah seorang pengusaha di Malaysia yang pabriknya itu marketnya terhit. Barang-barang dari Vietnam, Iya, dari iya. China, Iya. jadi dia punya 5 line production, cuma ada 2 yang bisa berjalan, yang 3-nya berhenti total. Saya tawarkan bagaimana kalau kita repositioning atau removing ke Indonesia. Yang 3 ini ya. Tiga ini. Akhirnya sepakat, saya pulang ke Indonesia itu 2 pabrik, jadi sampai Malaysia itu 2 pabrik. Iya, 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 iya. Kalau begitu saya buat hitung, akan yang pada check up itu saya jadi memimpin sebuah pabrik. Iya, iya, iya. Tahu bagaimana permasalahan pekerja dan sebagainya, itu rasa banget itu. Bahkan beberapa pekerja saya dari asing kan, mengurus kipas, Iya, iya. menjaga harmonisasi antara lokasi dengan produk lokal. Iya, iya. Artinya pengalaman selama di Jerman itu sebenarnya modal yang luar biasa ya, yang tidak mungkin orang dapatkan, karena kan ketika buat pabrik baru ketemu dengan ekspatria, dengan orang bule, lalu ketemu dengan orang lokal, ini kan sesuatu budaya berbeda. Beda mungkin kita kan misalkan Mas Agung kerja di Indonesia, tiba-tiba harus ke luar negeri, itu terjadi perbedaan yang sangat ini kan. Gitu, ya. Terus kalau dari sisi itu Mas, dari sisi apa ya, pekerja sendiri, apa sih yang masuk zona nyaman sebelum Mas Agung loncat gitu ke jadi pengusaha, yang apa yang membuat kenapa sih karyawan kita itu atau pekerja kita itu tidak kompetitif dibandingkan global gitu? Iya, jadi satu hal yang kalau boleh saya titip pesan gitu ya, atau buat anak-anak saya juga gitu ya, bekerja itu adalah sarana belajar. For next step gitu ya. Dalam pada seperti ini juga seluruh pengusaha juga harusnya tahu, menyadari bahwa para pekerja mereka adalah orang-orang yang sedang ikut belajar di dalam institusinya. Jadi jangan galau kalau suatu saat pekerja kita minta resign, itu saja gitu. Ya, tugas kita memang untuk mendevelop mereka. Iya, iya, iya. Jadi bahkan saya perhatikan dalam kurikulum vitae saya itu, hampir setiap 2 tahun saya pindah. Datang pindah perusahaan. Saya pengen dengan punya pengalaman dan kompetensi yang berbeda, sehingga pertama kali masuk di manajemen sebagai manajer production, kemudian pindah ke manajemen operation, kemudian ketika di Malaysia pegang SOD, manajer engineering kan, jadi setelah saya punya cukup itu ya pengalaman tersebut, ketika ada peluang untuk membuat pabrik di Indonesia, I take it. Karena apa? Tinggal manajemen keuangan dan marketingnya saja yang harus. Artinya kita ketika berpindah itu sebetulnya hal baru, belajar ilmu baru lagi. Iya, iya, iya. Dan kita bisa dengan elegan menyampaikan kepada pengusaha itu bahwa terima kasih banyak, sudah cukup. Saya untuk pindah ke tempat yang baru, menaikkan kompetensi.
Iya, iya. Berarti setelah di pabrik itu berapa lama Mas? Yang buat pabrik baru Mas Agung sebagai orang nomor satunya di Indonesia? 2-3 tahun saya di situ. 2-3 tahun ya? Setelah itu saya berpikir, this is the time. Saya ini adalah jadi Oh, saya. iya, iya. This is the time. Saya sudah sampai posisi di CEO, tertingginya gitu kan. Udah, kalau dari karir saya yang teknik mesin dan sebagainya sudah habis. Pada saat itu saya mulai bikin Perusahaan baru. Berarti memang idealnya itu karena ini belajar ya, belajar banyak tempat, banyak keahlian, menguasai semua hal. Setelah itu sudah pada posisi tertinggi, saatnya untuk tantangan baru. ya. Oke. Baik, sahabat pekerja, tantangan baru seperti apa sih yang nanti Mas Agung cerita kepada kita? Tetap jangan kemana-mana, tetap dengan saya Hari Nugroho dalam obrolan pekerja. Berawal dari sebuah keprihatinan demi sebuah harapan untuk sekedar hidup layak dari para pekerja, kami belajar untuk memberdayakan diri kami sendiri. Kami bahkan belajar untuk mengadvokasi sahabat pekerja secara mandiri. Kami telah memulai kolaborasi proyek teknologi informasi, lokakarya sahabat pekerja, dan expert sharing dengan menghadirkan pekerja profesional di bidangnya. Ayo ikut menjadi bagian dari perubahan besar bangsa ini bersama Sahabat Pekerja Indonesia.